Oh iya. Oh, biar apa? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mula-mula khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang harus senantiasa kita ingat, bahwa amalan tergantung pada akhirnya. Baik tidaknya amalan hamba tergantung pada akhirnya. Maka jangan pernah bangga, jangan pernah kagum dengan amalan-amalan yang dulu pernah dikerjakan, baik banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya zakat. Namun istiqamahlah, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa diberikan taufik agar bisa beramal saleh sampai hingga akhir hayat. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau menasihati, beliau mengingatkan umat-umatnya, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima khutimalah. Janganlah kalian kagum dan takjub atas banyaknya amalan seorang hamba sampai kalian melihat bagaimana akhir amalnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran. Innal amil, sesungguhnya ada seseorang yang beramal. Ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi. Seseorang beramal suatu waktu bi'amalin salihin law mata alaihi dakhala jannah. Seseorang beramal suatu waktu jika seandainya Allah Ta'ala wafatkan pada saat itu, mungkin dia masuk surga. Fayatahawwal, kemudian dia berubah. Faya'malu bi'amalin sayyi, yang kemudian dia di akhir hayatnya beramal dengan amalan-amalan yang buruk, yang mana amal yang buruk merupakan sebab seorang hamba terjerumus ke dalam neraka, na'udzubillah. Wa inal abd, kebalikannya ada seorang hamba la ya'malu burhatan min dahri, dia mengamalkan suatu waktu dengan amalan yang buruk. Lau mata alaihi dakhalan nar, yang apabila Allah Ta'ala wafatkan saat itu mungkin dia masuk ke dalam neraka. Fayatahawwal, kemudian dia berubah, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
fayamalu bi'amalin salih, yang kemudian dia beramal di akhir hayatnya dengan amalan-amalan yang saleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza aradallahu bi'abdihi khairan, ketika Allah taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, ista'malahu qabla wafatih, maka Allah taala akan memberikan petunjuk, memberikan taufik kepadanya sebelum ia wafat. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah taala memberikan atau menunjukinya kepada kebenaran? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuwaffiqahu bi'amalin salihin thumma yaqbiduhu alaih. Allah taala berikan ia taufik untuk terus beramal kebaikan, beramal saleh, kemudian Allah taala wafatkan pada saat tersebut. Wafat, meninggal dalam keadaan beramal saleh, itulah ciri dan tanda hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ingat baik-baik. Yang selalu harus kita ingat, kita hadirkan dalam diri kita bahwa penentu baik tidaknya amalan seorang hamba adalah pada akhirnya. Terutama saat ini. Kita sudah berada di gerbang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siapapun yang dulunya di awal-awal Ramadan telah banyak melakukan amal saleh, khatam Al-Quran berkali-kali, sholat malam dengan jumlah rakaat dan lama sholat, kemudian banyak sedekah, jangan pernah berbangga diri, jangan pernah kagum dengan banyaknya amalan di awal-awal Ramadan. 10 hari terakhir ke depan adalah bentuk pembuktian apakah kita bisa menjadi di antara hamba-hamba yang baik ataukah tidak. Karena penentu amal baik tidaknya amal seorang hamba itu ada pada akhirnya. Dan 10 hari terakhir ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan dan membuktikan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Kita i'tikaf, kita sholat malam, kita rajin membaca Al-Quran untuk membuktikan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia. Saya harus daftar i'tikaf, saya harus sholat malam, saya harus ini untuk membuktikan kepada manusia. Ini tidak benar. Kita membuktikan di 10 hari terakhir kepada Allah Ta'ala bahwa kita ingin masuk ke dalam surga Allah Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, terutama di 10 hari terakhir. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Idza dakhala al-'ashr, ketika beliau masuk di 10 hari terakhir, syadda mi'zarah, beliau ikat pinggangnya, menunjukkan kesungguhan beliau dalam beribadah, menjauhi istri-istri untuk dalam rangka beribadah. Wa ahya laila, menghidupkan malamnya. Wa aikadha ahla, membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir beliau contohkan umat-umatnya untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 alasan. Yang pertama, penentu baik tidaknya amal seorang hamba ada pada akhirnya. Dan yang kedua, mengejar malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh kebaikan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itulah Nabi SAW mencontohkan, memberikan teladan yang baik kepada kita untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala bahwa Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak sebagaimana di hari-hari yang lainnya. Di antara amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari terakhir adalah yang pertama, semangat dalam beribadah. Memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik dengan membaca Al-Quran, dengan sholat malam atau yang lainnya. Kemudian di antara yang harus senantiasa dijaga terutama di 10 hari terakhir adalah sholat isya dan subuh secara berjamaah. Sholat isya dan subuh secara berjamaah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau sebuah riwayat yang beliau bawakan dari sekelompok ulama dari Madinah, bahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikatakan anna ihya'aha, menghidupkan malam 10 hari terakhir, yahsulu bi ayyusalliya isya jama'atan wa ya'zim an yusalliya subha jama'atan.
menghidupkan 10 hari terakhir adalah dengan sholat isya secara berjamaah, kemudian berazam dan bertekad untuk sholat subuh secara berjamaah. Dan perkataan beliau ini berdasarkan sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya wal fajra jama'atan kana lahu kaqiyamil lailah." Barang siapa yang salat isya dan subuh secara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala semalam suntuk. Kemudian di antara amal lain yang kita kerjakan terutama di 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak atau menghidupkan malam di 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam, menghidupkan malam Lailatul Qadri atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga di antara amal yang kita kerjakan adalah memperbanyak doa. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kita tahu kapan ditentukannya malam Lailatul Qadar, ma aqulu fihi? Apa yang aku minta, apa yang aku katakan di dalamnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sebuah doa. "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Dan di sini ada perkataan menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala terkait diperintahkannya untuk berdoa setelah diperintahkan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala ba'dal amri bil ijtihad. Setelah kita diminta dan diperintahkan untuk beristihad di 10 hari terakhir. Padahal mungkin sebagian orang menganggap bahwa meminta dan memohon ampunan itu bagi pendosa, bagi pelaku maksiat. Namun dalam realita dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita diminta untuk beristihad di 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah, kita juga diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan. Apa rahasianya? Beliau mengatakan, al-arifun, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang saleh, yajtahidun, mereka berijtihad, ma la yarawna bi anfusihim li anfusihim amalan saleh. Ketika mereka beramal saleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memandang bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka tidak ujub, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh dengan banyaknya amal soleh yang mereka kerjakan. Justru setelah mereka mengamalkan amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah yang baik, mereka kembali seperti keadaan pendosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hamba-hamba yang baik. Tidak ujub dengan amalnya, merasa dirinya paling bertakwa, merasa dirinya paling saleh dengan banyaknya amal ibadah yang ia telah kerjakan. Tidak. Tapi sebaliknya, dia memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh, namun setelah ia menyelesaikan seluruhnya, dia kembali seperti keadaan pendosa, kembali seperti keadaan orang-orang yang banyak melakukan maksiat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal-amal saleh. Di antara amal-amal saleh yang bisa dikerjakan setiap hamba, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari apa yang telah kita sampaikan, kita ambil sebuah kesimpulan bahwa untuk menjadi hamba yang terbaik dan untuk meraih malam Lailatul Qadar tidak bisa dengan malas-malasan, tidak bisa dengan leha-leha, harus capek dan harus letih. Dan mendapatkan malam Lailatul Qadri adalah sebuah kemestian dan kepastian, bukan sebuah pilihan. Satu-satunya pilihan bagi setiap hamba adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masing-masing kita wajib dan harus mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailah khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali dapat malam Lailatul Qadar. Harus dapat.
Harus dapat malam Lailatul Qadar. Apapun, bagaimanapun caranya, meskipun harus capek, harus letih. Bahkan ada sebagian orang yang sampai kedua kakinya pegal-pegal. Dia harus menahan rasa kantuk, menghidupkan malam, memperbanyak doa, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala demi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan harus kita ingat baik-baik, mendapatkan malam Lailatul Qadar bukan pilihan, tapi harus didapatkan. Karena kalau seandainya kita tidak dapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan dijauhkan dari segala macam kebaikan. Salah seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim, mengatakan, kalau seandainya malam Lailatul Qadar hitungannya adalah dalam 1 tahun, dalam 1 tahun terdapat 1 malam Lailatul Qadar, maka niscaya kita harus mengejarnya. Lantas bagaimana ketika Allah Ta'ala mempersempit waktu untuk menemukan malam Lailatul Qadar, yaitu kapan? Di bulan Ramadan. Lebih disempitkan lagi, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sudah semestinya kita lebih bersemangat lagi. Dan insya Allah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Pasti dapat malam Lailatul Qadar bagi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibuktikan kesungguhannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mengingatkan dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Oh iya. Biar tempat harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.